Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel saya Rifai Imron ya. Saya di sini akan berbagi nih tutorialnya caranya menghidupkan AC mobil yang baik dan benar ya. Tentunya juga cara mematikannya ya. Kadang kan teman-teman kalau yang masih awam kan asal matiin aja, yang penting angin gak keluar, berarti dikiranya udah bener ya. Yang pertama-tama kita akan nyalain mesin mobilnya dulu ya, karena kalau mesinnya nggak nyala ya AC nggak akan nyala ya. Pertama-tama kita nyalain mesin mobilnya dulu ya. Nah ini udah posisi kontak on, kita tinggal kontak ya. Nah kita tinggal kontak. Nah ini udah nyala ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan jelaskan ya untuk AC yang manual, sebenarnya sama aja sih ya, sama-sama ada pengaturannya ya. Nih akan saya matiin dulu nih lampunya ya, silo. Nih. Nah di sini nih ada gampangnya aja tuas lah ya, atau switch nih ya. Di sini nih ada switch untuk nyalain kipasnya atau blowernya, dan di sini ada switch untuk pengaturan suhu atau switch kompresornya ya. Dua switch ini nih saling berkaitan ya, yaitu contohnya gini. Kalau ini dinyalain kompresor, kalau masih bagus tuh kompresor nggak akan nyala kalau ini nggak nyala. Tapi kalau ini dinyalain, baru nyala ya. Ada keterkaitan lah kedua ini, kayak ada rangkaian serinya ya teman-teman ya. Nah gimana sih cara menyalakan AC mobil yang baik dan benar ya? Ketika mesin udah on yang baik dan benar, yaitu kita nyalin blowernya dulu. Misalkan ini di grade 2 ya, kita nyalain, baru kita nyalain suhunya atau kompresornya. Nah ini tujuannya apa sih? Tujuannya ya itu ketika kompresor atau suhu dingin nyala, sirkulasi atau blower yang ada di evaporatornya ada di bawah sini ya, evaporator di dalam situ. Kalau blower ada di sana, yaitu udah ready, udah sirkulasi ya, Nah jadi kerjanya nanti akan maksimal. Intinya kalau menyalakan berarti yang blower dulu, baru yang suhu dulu gitu ya. Nah untuk mematikannya nanti kebalikannya. Untuk mematikan tuh kebalikannya. Nah yang sering salah itu yang kalau mematikan ini ya. Kalau menyalakan sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh, cuman yang bener kita tuh fan-nya dulu atau blowernya dulu ya. Jadi biarin sirkulasi dulu di evaporatornya, udaranya nyedot dulu pakai blower, baru kita kasih suhu dingin lah di evaporatornya, gampangnya begitu ya. Dan kalau kita mematikan AC-nya itu nanti kita kebalikannya gimana sih, yaitu kalau kita mematikan, kita matiin suhunya dulu ya, tunggu beberapa detik, 10 detik 20 detik, baru kita matikan blowernya. Nah tujuannya apa sih? Nah tujuannya nanti saya jelasin. Nah kebanyakan orang kalau matiin AC ini cuman ini aja nih, ketika ini on semua ya dimatiin, cuman switch blowernya aja nih. Kan di sini udah nggak ada anginnya kan, anggapannya ini udah nyala, padahal enggak. Lah ini yang bikin evaporator cepat rusak, cepat berlendir, cepat korosi, cepat bocor ini ya evaporatornya. Kenapa sih? Ini saya jelasin. Apalagi kalau rangkaian switch serinya antara ini sama ini tuh udah nggak jalan ya. Nah kalau masih jalan berarti kalau walaupun ini posisi nyala, ini dimatiin, suhu atau kompresor akan mati. Tapi kalau switchnya tuh ibaratnya udah jebol, udah short, nah ini kita matiin, ini tetap masih nyala begini, padahal angin nggak keluar kan, tapi evaporator masih dingin dan kompresor masih bekerja, yaitu akan beku di evaporator ya, yaitu akan menyebabkan kerusakan. Nah kalau switchnya ini udah lost ya, tapi kalau belum lost ya, kalau ini dimatiin ini mati. Tapi kalau ini dulu, ini belum blower dulu dan ini belum dimatiin atau matiinnya telat, ini yang akan bikin evaporator yang di dalam mesin situ akan berlendir, nanti debu akan numpuk ya. Kenapa sih bisa berlendir? Penjelasannya begini ya. Kalau kita sekarang gini kan berarti kompresor jalan, suhu berarti kita setting dingin kan, berarti evaporator itu lagi bekerja kan, ngeluarin dinginnya kan. Lah dinginnya itu dibuang oleh blower ini.
Lah kalau tiba-tiba kita matiin blowernya, sirkulasi di evaporatornya yang harusnya buang dinginnya itu nggak kebuang, tiba-tiba lagi kerja dingin-dinginnya angin blower dimatikan atau sirkulasi udara yang di evaporator dimatikan, padahal itu evaporator itu masih dingin banget. Yang terjadi apa? Yang terjadi evaporator yang di dalam sini kayak akan kondensasi, maka akan kayak berlendir ya, karena dia lagi bekerja saking dinginnya, tiba-tiba sirkulasi udaranya yang harusnya buang dinginnya di evaporator tiba-tiba dimatikan gitu kan. Makanya banyak kasus seperti ini nih. Nah seperti ini sebelah kiri evaporator yang udah rusak, yang kanannya masih oke ya. Nah akan berlendir begini nih kalau salah cara ngoperasin AC nya ya, karena evaporator tuh lagi bekerja dingin-dinginnya, yang harusnya dinginnya kebuang malah tiba-tiba blowernya dimatiin atau sirkulasi udaranya ya, jadi dinginnya ya terkunci di evaporator ya nih. Nah ya oke lanjut nih. Makanya kalau kalian mematikan yang bener begini, mematikan AC ya, AC mobil ya, kita matikan suhunya dulu atau kompresornya dulu. Nah kita matikan kan. Nah ini jangan matikan dulu, tunggu 10 detik sampai 15 detik lah. Tujuannya apa? Ketika kita matikan switch suhu atau kompresornya, maka kompresor yang di depan sana, mesin sana itu udah nggak bekerja dan sudah tidak mengirimkan dingin ke evaporator yang di dalam sini kan. Nah evaporator itu sudah tidak menghasilkan dingin, tapi sisa-sisa dinginnya itu masih dibuang oleh blower ini, itu kan. Ini kan masih rada dingin kan, lebih lama lebih baik, yaitu untuk mencegah ibaratnya rada kering dulu dari hawa, dari kondensasi atau dari suhu dingin yang di evaporator, kita buang dulu. Ini kompresor mati kan, kita buang dulu. Makin lama makin baik. Kalau pengen cepat ya kita gedein di sini kan. Saya biasanya sering seperti ini, tunggu ya nyampe 10 detik lah. Kalau masih sabar ya 20 detik atau setengah menit kan. Nah kalau dirasa tuh udah cukup, baru kita matikan blowernya ini, matikan. Nah itu yang benar. Tapi yang kebanyakan orang tuh yang ngeluh evaporatornya kok berlendir depan, kalau nyalain baunya apek segala macam bagainya, itu saya yakin mereka tuh matiinnya tuh ini dulu, fan dulu ini atau blower dulu. Evaporator lagi ngeluarin dingin-dinginnya, yang harusnya dinginnya kebuang, tiba-tiba anginnya dimatikan, itu kan. Walaupun kalau masih bener begini, kompresor mati, evaporator masih dingin banget, yang harusnya masih dibuang tapi nggak jadi dibuang lewat kisi-kisi ini. Yang terjadi yaitu di evaporator akan kondensasi dinginnya itu lama-lama akan berlendir, kecampur. Apalagi kalau filter yang di dashboard sini nggak pernah dibersihin, debu nanti masuk lewat pinggiran segala macam kan. Lah itu yang terjadi evaporator seperti tadi ya, berlendir, nanti lama-lama ya bocor, korrosi segala macam sebagainya. Lah bahayanya lagi kalau kita matiin ini nggak pernah dimatiin, kalau switch kedua ini yang seri ini los, walaupun ini dimatikan, ini nyala, bisa kompresor hidup dan evaporator bisa membeku ya. Tapi kalau mobil bener ini dimatikan ya ini mati, walaupun ini posisinya nyala ya, kompresor suhu akan mati begitu ya. Jadi jangan lupa kalau kita menyalakan AC yang benar kita blower dulu baru switch suhu atau kompresor. Tujuannya biar sirkulasi udara yang ada di evaporator itu udah siap dulu baru kita kasih dingin. Tapi kalau kita mematikan AC mobil, kita matikan suhu dulu ya, biar kompresor sudah tidak mengirimkan freon dingin lagi ke evaporatornya, biar dingin sisa yang tadi itu dibuang dulu pakai oleh blower ini keluar ke sini ya. Jadi sisanya dibuang dulu biar kering, biar dinginnya nggak terlalu, biar nggak ada kondensasi ya. Setelah cukup baru dimatikan. Tapi kalau saya ulang lagi ya, kalau yang ini lagi kerja keras begini evaporator, dimatikan ini dulu, dinginnya yang di evaporator itu belum kebuang, yang terjadi yaitu kondensasi, ngelendir, lama-lama jebol, korosi ya begitu ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalau nyalin AC berarti blowernya dulu baru switch suhu atau kompresornya. Tapi kalau mematikan berarti suhu dulu atau switch kompresor baru blowernya begitu ya.
Semoga tips ini membantu. Oh ya, kemarin ada yang nanyain, ini buat apa sih kok banyak tombol-tombol begini? Kemarin ada yang nanyain ini. Ada yang bilang ATM. Enggak, sebenarnya ini fingerprint access ya. Buat nyalain mesin ya, ini bisa pakai pin juga, bisa pakai kartu RFID juga ya. Ditempel ini ya. Harganya murah di Allshop cuma 250.000, tinggal tambah relay. Kalau kau pengen lebih jelasnya komen aja ya, nanti saya kasih nomor WhatsAppnya kalau mau pasang di pandu ya. Ini juga pasang cruise control ya, pasang sendiri. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya juga itu yang di head unit itu kamera apa sih? Oh ini. Nah, ini kamera samping di spion situ ya. Ini kamera samping. Lah kalau ini kamera roda kanan, ini dashcam. Ini TPMS, trip pressure monitoring system, yaitu untuk mengetahui tekanan ban ya. Kalau bannya turun nanti ini akan bunyi segala macam sebagainya. Nah ini sensor jarak depan ya. Jadi kalau di depan kita tuh ada halangan atau berapa meternya, nanti di sini sebelah kiri berapa meter, sebelah kiri berapa meter tuh ada ya. Ya namanya juga sekte odong-odong ya teman-teman. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke ya, tolong bantu subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.